Baik, di sini saya akan menjelaskan ujian susulan saya yang diberikan Bapak dosen Frikles Ariwisanto Sianturi Eskom Mkom. Mata kuliahnya Bapak itu penjaminan kualitas perangkat lunak. Yang diberikan Bapak itu hanya satu soal untuk ujian susulan saya. Soal yang diberikan Bapak itu yang pertama, dalam jaminan mutu perangkat lunak terdapat sebuah terminologi proses kualitas dalam hal penjaminan mutu. Tuliskan dan jelaskan arti dan jenis dari terminologi proses kualitas tersebut. Perhatikan tampilan sistem berikut. Nah, ini tampilannya. Nomor 1 yaitu yang saya bacakan tadi, yaitu 1. Terminologi proses kualitas adalah kumpulan istilah atau pengertian yang digunakan dalam konteks manajemen kualitas untuk menjelaskan konsep, prinsip, metode, dan teknik yang terkait dengan memastikan produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Tujuan kualitasnya yaitu 1. Mencapai dan menopang kualitas produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan customer. 2. Memberikan jaminan ke manajemen bahwa kualitas telah dicapai dan dipelihara. 3. Memberikan jaminan ke customer bahwa kualitas telah tercapai. Kebijakan kualitasnya yaitu sasaran dan arah kualitas keseluruhan dari sebuah organisasi terkait dengan kualitas yang secara formal dinyatakan oleh manajemen atas. Kebijakan kualitas biasanya mencakup beberapa elemen termasuk yaitu 1. Standar kualitas, yaitu kebijakan kualitas harus mencantumkan standar atau spesifikasi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai produk atau layanan berkualitas. 2. Proses kontrol kualitas, yaitu kebijakan kualitas biasanya mencakup langkah-langkah untuk mengontrol kualitas produk atau layanan selama berbagai tahapan produksi atau pengiriman. 3. Pelatihan dan pengembangan, yaitu organisasi harus memiliki kebijakan untuk melatih dan mengembangkan karyawan agar memahami pentingnya kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. 4. Perbaikan berkelanjutan, yaitu kebijakan kualitas harus mencakup komitmen untuk terus-menerus memperbaiki proses dan produk agar dapat memenuhi atau melebihi standar kualitas yang ada. 5. Keterlibatan pelanggan, yaitu organisasi harus mengintegrasikan umpan balik pelanggan ke dalam kebijakan kualitas mereka, sehingga produk atau layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. 6. Komitmen pimpinan, yaitu kebijakan kualitas harus didukung oleh komitmen dari pimpinan organisasi untuk menjaga standar kualitas yang tinggi dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik di seluruh organisasi. Dan berikutnya adalah beberapa jenis proses kualitas yang sering disebut. Ini yang sering disebut ya Pak, yaitu 1. Proses pengendalian kualitas atau quality control proses, yaitu ini adalah proses yang dirancang untuk memantau, mengukur, dan mengendalikan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk menemukan cacat atau ketidaksesuaian dengan standar kualitas yang telah ditetapkan
sehingga dapat dilakukan perbaikan atau tindakan korektif yang sesuai. 2. Proses penjaminan kualitas atau quality assurance proses, yaitu proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi atau pengiriman produk atau layanan berjalan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Quality assurance berfokus pada pencegahan cacat atau masalah kualitas sebelum terjadi melalui pemantauan dan peninjauan sistematis terhadap proses-proses yang ada. 3. Proses perbaikan kualitas atau quality improvement process, yaitu proses ini berfokus pada identifikasi dan implementasi perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Ini melibatkan penggunaan alat dan teknik seperti analisis, statistik, dan pemecahan aliran nilai, dan pemecahan masalah untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan mengimplementasikan tindakan yang diperlukan. 4. Proses manajemen risiko atau risk management process, yaitu meskipun bukan secara eksklusif terkait dengan kualitas, proses manajemen risiko merupakan bagian penting dari manajemen kualitas karena membantu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko yang dapat memengaruhi kualitas produk atau layanan. Ini termasuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial, menentukan dampaknya terhadap kualitas, dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Dan soal nomor 1A, diagram, yaitu diagram arus DVD. Jawabannya diagram flow atau diagram sistem learning. Dan itu datanya sistem ke admin dan admin ke sistem. Admin, info data mahasiswa, info data dosen, info data tahun akademik, info nilai. Dan admin ke sistemnya, data master mahasiswa, data master dosen, data master tahun akademik, data master nilai. Mahasiswa, info nilai mahasiswa, info jadwal kuliah, info absensi, info mata kuliah. Dan admin ke sistemnya, login ke mahasiswa. Lalu sistem ke admin dosen, sistem absensi, info nilai, info jadwal. Dan admin ke sistemnya, login ke dosen, input nilai, input data absensi. Dan ini sesuai dengan gambarnya. Admin, dosen, sistem akademik, mahasiswa. Dan soal bagian 1B nya, diagram struktur data. Bagian B nya, diagram struktur data e-learning, yaitu e-learning unika, e-learning, user, ke admin, mahasiswa, dosen. Data flow diagramnya yaitu data input, login, info. Lalu login ke username, password. Outputnya, kalau mengeluarkan akunnya ya logout, baru data. Yang bagian selanjutnya bagian 1C, yaitu soalnya diagram objek dan spesifikasi metode.
Jawabannya yang ini. C. Diagram objek. Spesifikasi metode, yaitu ada dua, diagram objek berupa dan spesifikasi metode. Dan diagram objek berupa yaitu 1. User objek berupa mahasiswa dan dosen. 2. Objek modul berupa materi pembelajaran yang berisi judul dan penilaian. 3. Objek penilaian berupa objek yang mencakup detail ujian, tugas, dan penilaian lainnya. 4. Objek diskusi berupa objek yang mempresentasikan interaksi penggunaan dan form. Yang kedua, spesifikasi metode, yaitu 1. Get server info, yaitu mengembalikan informasi pengguna berdasarkan ID pengguna. 2. Enroll server, yaitu mendaftarkan pengguna ke kelas yang ditentukan. 3. Get source modul, yaitu mengembalikan daftar modul. Sudah. Terima kasih, Pak.